Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Risa Putri dengan NPM 2359201008 dari kelas 6B mata kuliah Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak. Saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 5. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil pengujian aplikasi catatan keuangan harian yang telah kami buat menggunakan Python. Tekinter. Pengujian yang kami lakukan menggunakan dua metode, yaitu black box testing dan juga white box testing. Black box testing itu digunakan untuk menguji apakah setiap fitur pada aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan white box testing digunakan untuk menguji logika atau alur program yang ada di aplikasi. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama akan dipresentasikan hasil pengujian black box testing bagian pertama, lalu kemudian dilanjut dengan black box testing bagian kedua. Setelah itu saya akan menjelaskan hasil pengujian white box testing pada fitur yang menjadi bagian saya. Dan terakhir akan dilanjutkan dengan hasil pengujian white box testing oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuraini, NPM 2359201016. Di sini saya dari kelas Penjamin Kualitas Perangkat Lunak 6B dari kelompok 5 yang bertugas sebagai pengujian black box testing pada aplikasi catatan keuangan harian. Jadi yang pertama di sini beranda skenario pengujiannya membuka aplikasi tanpa error. Lalu test case-nya jalankan aplikasi catatan keuangan Python. Hasil yang diharapkan, halaman catatan keuangan harian tampil tanpa error. Sekarang kita coba. Oke, berhasil tanpa error. Jadi hasil pengujiannya, halaman berhasil tampil tanpa error. Kesimpulannya jadi valid. Yang kedua, load data CSV. Skenario pengujiannya, CSV berhasil tersedia. Test case-nya, pastikan file keuangan CSV tersedia lalu klik tombol load. Jadi hasil yang diharapkannya data, tanggal, kategori, deskripsi, dan jumlah tampil pada tabel. Sekarang kita coba klik dan berhasil tampil pada tabel. Jadi hasil pengujiannya, data berhasil dimuat tanpa error. Hasil kesimpulannya valid. Yang ketiga, load data CSV lagi. Load CSV saat file tidak ditemukan. Test case-nya, hapus file keuangan CSV lalu klik tombol load. Jadi hasil yang diharapkannya muncul pesan error ke file keuangan CSV tidak ditemukan. Jadi kita ke Visual Studio-nya, kita hapus keuangan CSV. Ini tadi ini kita klik. Oke, file keuangan CSV tidak ditemukan. Jadi hasil pengujiannya pesan error sesuai jadi valid. Sekarang kita balikkan dulu filenya tadi.
Yang keempat, list data keuangan. Data tampil sesuai isi CSV. Setelah load berhasil, periksa isi tabel, tanggal, kategori, deskripsi, dan jumlah tampil sesuai data CSV. Jadi kita cek satu-satu. Satu-satu. Yang pertama, gaji bulanan, belanja harian freelance, gaji bulanan 5 juta, belanja harian 150, freelance 120, makan siang 50, bonus proyek 300, makan malam 35.000, nongkrong 100.000, nasi uduk 5.000, belanja bulanan 1 juta, ngerjain tugas di kafe 80.000, bener. Beli bensin, beli skincare, bayar wifi, freelance, makan malam, beli pulsa, beli rokok, makan pagi, beli bakwan, uang kaget, beli geprek, berlangganan Spotify, uang kaget, sama beli makan lagi. Jadi sesuai isi CSV ya. Jadi hasil pengujiannya semua kolom tampil sesuai isi file CSV. Tampil sesuai CSV. Jadi kesimpulannya valid. Yang kelima, list data keuangan tabel kosong saat belum ada data. Jalankan aplikasi tanpa load data, periksa tabel kosong, tidak ada baris yang tampil. Jadi jalankan aplikasi tanpa load data. Berarti kita ngulang ini di X dulu. Jadi test case-nya jalankan aplikasi tanpa load data, periksa tabel kosong, tidak ada baris data yang tampil. Jadi
Hasil pengujiannya tabel tampil kosong tanpa error, jadi valid. Keenam, lihat grafik. Grafik tampil setelah data dimuat. Jadi klik tombol lihat grafik setelah data dimuat. Muncul Windows, grafik, bar chart, pie chart, dan line chart. Jadi kita klik dulu, lalu kita klik lihat grafik, dan ini sesuai, muncul bar chart, pie chart, dan line chart sesuai data. Jadi hasil pengujiannya yang ketujuh, lihat grafik saat belum ada data. Jadi jalankan aplikasi tanpa load data, langsung klik tombol lihat grafik. Berarti kita ulang lagi. Kita langsung klik grafik. Jadi belum ada data yang untuk ditampilkan. Jadi hasil pengujiannya perusahaan Jadi untuk input pemasukan, kategori pemasukan terpilih dengan benar. Klik drop down kategori, pilih pemasukan. Kategori pemasukan terpilih dan tampil pada file kategori. Kita klik OCSV, kategorinya kita pilih pemasukan. Oke. Jadi dia terpilih ya. Maksudnya tampil pada file kategori. Jadi hasil pengujiannya kategori pemasukan berhasil terpilih. Hasilnya valid. Lalu input pemasukan, isi deskripsi pemasukan yang valid, pilih kategori pemasukan, ketik deskripsi contoh bonusan pada kolom deskripsi. Jadi hasil yang diharapkannya tes deskripsi berhasil diketik pada kolom deskripsi. Kita contoh bonusan. Jadi tes deskripsi berhasil diketik tanpa error ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 2359201044, kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan tugas black box aplikasi catatan keuangan. Di sini nomor 14, input pemasukan, jumlah pemasukan dikosongkan, pilih kategori pemasukan di deskripsi, muncul pesan peringatan, jumlah harus angka. Nah, di sini di bagian deskripsinya kita isi gaji, tambah data, oke. Terus di sininya kita isi pesan peringatan, muncul data tidak tersimpan. Di sini valid. Yang ke-15, input pemasukan, jumlah pemasukan diisi angka negatif, pilih kategori pemasukan, isi deskripsi. Muncul pesan peringatan, jumlah harus angka. Nah, di sini jumlahnya kita isi min 5.000 tambah data, oke. Nah, ini kita salin, kita copy di sini. Di sini kita isi valid. Terus yang ke-16, input pemasukan, tombol tambah data berfungsi saat semua input valid, pilih kategori pemasukan, isi deskripsi. Data tersimpan ke tabel dan file CSV, kolom input kembali kosong. Nah, di sini di jumlah ini kita isi 5.500. Nah, ini kita ke sini. Kita tersimpan tabel dan file CSV, kolom input kembali kosong. Langsung aja ya. Terus di sini kita isi data tersimpan ke tabel dan file CSV. Format terseret, tes valid. Yang 17, input pengeluaran, kategori pengeluaran terpilih, klik drop down kategori, pilih pengeluaran. Nah, di sini pengeluaran ini kita lihat ya. Nih. Di sini kita isi kategori pengeluaran berhasil dipilih. Di sini valid. Terus yang ke-18, input pengeluaran, isi deskripsi pengeluaran yang valid, pilih kategori pengeluaran, ketik deskripsi, teks deskripsi berhasil diketik pada kolom deskripsi. Nah, di sini kita isi kolom deskripsinya, beli makan. Nih, deskripsi berhasil diinput, valid. Yang ke-19, input pengeluaran, deskripsi pengeluaran dikosongkan, pilih kategori pengeluaran, biarkan kolom deskripsi kosong, isi jumlah. Nah,
garing 40.000 tambah data oke. Nah, di sini kita salin, kita pindahkan ke sini. Pesan peringatan muncul data tidak tersimpan. Nah, di sini valid. Yang ke-20 input pengeluaran, deskripsi pengeluaran. Terus pilih kategori pengeluaran, isi deskripsi, muncul pesan peringatan deskripsi tidak boleh kosong. Terus nih valid. Terus jumlah pengeluaran diisi angka valid, pilih kategori pengeluaran ya, input pengeluarannya, jumlah pengeluaran diisi angka, pilih kategori pengeluaran, isi deskripsi, data pengeluaran berhasil ditambahkan ke tabel dan tersimpan pada file CSV. Di deskripsinya kita isi jajan. Nah, di sini. Nah, kita ke sini. Sudah muncul ya. Terus di sini kita isi data tersimpan. Ini kita salin data tersimpan ke label dan file CSV. Sini valid. Input pengeluaran, jumlah pengeluaran dikosongkan. Nah, di sini deskripsinya kita isi beli sepatu. Jumlahnya kita isi 200.000. Tambah data oke. Nah, di sini kita isi ini valid. Input pengeluaran, jumlah pengeluaran dikosongkan, pilih kategori pengeluaran, isi deskripsi, muncul pesan peringatan, jumlah harus angka. Nah, langsung tambah data ya belum. Ini valid. Terus input pengeluaran, jumlah pengeluaran diisi angka negatif, pilih kategori pengeluaran, muncul pesan peringatan, jumlah harus angka. Di sini jumlahnya diisi 200.000 tambah data ya. Terus di sini disamain sama yang atas valid. Terus input pengeluaran, tombol tambah data berfungsi ke semua info, pilih kategori pengeluaran, data tersimpan ke tabel ini. Terus jumlahnya kita isi 300.000 tambah data. Terus ini kita ke sini. Di sini kita isi data berhasil ditambahkan dan form terreset. Keterangannya valid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari whiteboard testing pada fitur yang menjadi bagian saya.
Pada pengujian ini saya akan menguji beberapa alur program, yaitu load data CSV, list data keuangan, lihat grafik, kategori, deskripsi, dan juga jumlah. Oke, yang pertama itu adalah load data CSV. Nah, pengujian yang pertama itu adalah load data CSV. Pada fitur load data CSV itu terdapat dua kemungkinan jalur program. Bisa kita lihat di sini kemungkinannya itu antara ya dan juga tidak. Yaitu jika data atau file CSV-nya ditemukan, sementara dia akan ada pesan error file tidak ditemukan jika file CSV-nya itu tidak ada. Di sini kita load dulu data CSV-nya. Dia akan muncul seperti ini karena di program itu ada load data CSV. Sekarang kita akan coba untuk hapus si data file CSV-nya ini. Ini kita keluarkan dulu, lalu ini kita delete. Nah, lalu kita Python-nya kita running. Lalu kita klik load. Nah, dia akan muncul text box seperti ini. Pesannya, file keuangan CSV tidak ditemukan. Lalu kita kembalikan lagi file CSV-nya. Setelah itu kita running lagi aplikasinya. Nah, ketika file CSV-nya itu ada di dalam program, maka dia akan langsung tampil ke dalam box ini, frame box ini. Nah, di sini identifikasi kemungkinan arah jalur programnya itu yang 1, 2 itu file data CSV berhasil dimuat dan ditampilkan. Nah, seperti ini kan berhasil dimuat dan ditampilkan. Lalu kalau 1, 2 dan 4 itu muncul pesan error file CSV itu tidak ditemukan seperti yang pertama tadi. Lalu di sini berarti hasilnya data CSV berhasil dimuat dan ditampilkan pada tabel. Karena di sini di program kami ini udah ada file keuangan.csv-nya. Lalu untuk pengujian yang kedua itu list data keuangan. Nah, pada list data keuangan ini setelah berhasil dibaca oleh program, maka programnya itu akan ngecek apakah terdapat datanya atau tidak. Ini kan terdapat nih datanya. Jika datanya tersedia, maka seluruh datanya akan ditampilkan pada tabel tree view. Ini namanya tabel tree view yang kotak ini, yang memuat semua data yang ada di dalam CSV. Tapi kalau misalnya dia nggak ada datanya atau datanya belum ada, maka tabelnya akan tetap kosong. Pada pengujian ini datanya kan berhasil nih ditampilkan, sehingga jalur programnya itu berjalan sesuai yang diharapkan. Berarti alurnya yang berhasil itu 1, 2, dan 3. Kalau 1, 2, dan 4 itu tabelnya kosong karena datanya belum ada. Ketika kita load tadi kan datanya ada. Berarti di list data keuangan ini berhasil sesuai yang diharapkan, yaitu 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya itu lihat grafik. Nah, di sini kita pada bagian program ini kan kita udah memeriksa ya, ada data keuangannya atau belum. Di sini kan data keuangannya udah ada nih. Jadi kalau kita klik grafiknya akan muncul ada bar chart, terus ada pay chart, terus ada line chart. Kalau misalnya datanya itu belum ada, maka sistemnya akan menampilkan pesan peringatan kalau misalnya
datanya ini tuh belum ada dan nggak bisa ditampilin. Kalau misalnya datanya tersedia, maka aplikasinya akan menampilkan grafik sesuai informasi pemasukan dan pengeluaran yang ada di tabel preview ini. Hasilnya kan seperti ini. Karena dia udah ada kan, jadi dia tampil nih bar chartnya, terus pie chartnya, terus line chartnya dia tampil. Berarti di alur ini yang berhasil itu 1, 2 dan 1, 2 dan berarti di alur ini yang berhasil itu 1, 2 dan 4 karena grafiknya berhasil ditampilkan. Kalau misalnya datanya belum ada, itu yang muncul 1, 2 dan 3. Ini kita coba lagi untuk kita klik nih. Ini kita hapus dulu file CSV nya, terus kita running lagi. Nah, kita udah running, kita klik lagi lihat grafik. Nah, ini kan muncul text box. Datanya itu kosong, datanya belum ditampilkan karena data file CSV-nya belum ada. Tapi kalau udah ada, tadi kan uji coba yang pertama itu udah ada karena kita udah load data CSV kayak gitu. Oh, misalnya ini data CSV-nya ada tapi kita belum masukin dia ke tabel preview, apakah dia tetap ada atau belum atau enggak. Kita coba running, kita langsung lihat grafik. Nah, dia tetap nggak ada karena grafik ini akan bisa diklik atau akan bisa muncul kalau misalnya kita udah load data CSV. Tapi kalau belum load data CSV, kita langsung running program, terus di sini datanya masih kosong, dia nggak bakal muncul grafiknya walaupun di programnya itu ada ini file CSV-nya kayak gitu. Berarti yang berhasil itu 1, 2 dan 4 karena grafiknya berhasil ditampilkan. Nah, seperti ini. Lalu lanjut ke pengujian keempat, yaitu kategori pemasukan dan pengeluaran. Di kategori pemasukan dan pengeluaran ini juga ada masing-masing itu ada 3 jalur untuk pengeluaran dan juga pemasukan. Kalau pemasukan itu 1, 2 dan 3 untuk kategorinya pemasukan. Kalau 1, 2 dan 4 itu sebagai pengeluaran. Nah, di sini coba untuk programnya ini kan nanti bakalan membaca pilihan penggunanya dan menyimpannya sesuai kategori yang dipilih. Misalnya kita pilih pemasukan, ya dia bakal muncul ke pemasukan, berarti alurnya itu 1, 2 dan 3. Kalau kita pilih pengeluaran, berarti alurnya itu 1, 2 dan 4. Nah, sekarang kita coba untuk di bagian kategori pemasukan dan pengeluaran ini nggak akan ada error karena kita cuma tinggal pilih mau kita tuh di pemasukan atau di pengeluaran. Coba kita masukin dulu di pemasukan, misalnya deskripsinya itu gajian. Misalnya gajiannya itu berapa ya, 5 juta. Ini udah masukin gajiannya di 5 juta, lalu kita klik tambah. Nah, saldonya ini kan nambah nih, tadi tuh 5 saldonya, sekarang jadi 9 sekian. Nah, gajian udah masuk, jadi dia terinput sebagai gajian dan grafiknya juga otomatis naik kan yang warna hijaunya. Terus lanjut kita coba untuk masukin pengeluaran. Misalnya pengeluarannya bayar kos misalnya. Biasanya kos-kosan berapa ya? 500.000. Kita klik tambah. Nah,
Ini saldonya jadi berkurang, pengeluarannya bertambah, pemasukannya juga berkurang. Maksudnya saldonya berkurang, terus pengeluarannya bertambah. Pemasukannya nggak bertambah karena kita kan masukin pengeluaran. Jadi yang bertambah pengeluarannya. Nah, ini bayar kos. Terus kita coba lihat grafiknya. Tuh di sini kan ada nih tanggal 29 bulan 6 tuh pengeluarannya yang warna merah ini. Di sini nggak ada error karena tinggal milih aja kan, jadi nggak ada pesan text box error kayak gitu. Jadi di sini untuk jalur 1, 2, 3 itu untuk kategori pemasukan, jalur 1, 2, dan 4 itu untuk kategori pengeluaran. Dua-duanya berhasil tersimpan sesuai kategori yang pengen kita input gitu. Yang kelima itu untuk deskripsi. Nah, di deskripsi ini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinan pertama itu untuk alur 1, 2, dan 3. Kalau alur 1, 2, dan 3 itu deskripsinya tidak boleh kosong. Kalau misalnya alur 1, 2, dan 4 itu deskripsinya diterima oleh sistem. Diterima oleh sistem itu dalam artian deskripsinya itu berarti udah terisi. Ini kita coba untuk di sini apa ya? Itu dulu. Apa sih? Deskripsinya dikosongin dulu. Tapi jumlahnya kita masukin misalnya 20.000. Nah, dia muncul text box input salah, terus dia keterangannya deskripsi tidak boleh kosong. Karena di sini deskripsi kita cuma kosong. Coba kalau spasi. Nah, spasi juga nggak boleh karena di deskripsi ini harus diisi huruf maksudnya. Misalnya pemasukan lagi aja deh. Pemasukan misalnya job freelance misalnya. Job freelance. Misalnya freelance ini 200.000. Lalu klik tambah. Nah, pemasukannya kan bertambah, saldonya juga bertambah. Terus di sini di tabel review-nya ini muncul. Nah, kok jadi di deskripsi ini yang berhasil itu 1, 2, dan 4 karena deskripsinya terisi dan diterima oleh sistem. Karena diterima oleh sistem, jadi dia masuk ke tabel review. Nah, untuk hasil uji coba ini tadi kita coba dua kemungkinan kan, deskripsi kosong dan juga deskripsi nggak kosong. Tapi di sini di laporan yang saya tulis itu hasilnya yang diterima aja. Kalau misalnya yang nggak diterima berarti deskripsinya kosong. Tapi untuk semua isi di laporan dan juga di uji coba ini berhasil semua. Tapi bisa aja ada kemungkinan itu nggak berhasil karena kesalahan input atau saat load data CSV-nya belum ada kayak gitu. Terus yang terakhir itu untuk jumlah komponen yang diuji itu ada banyak. Kalau untuk jumlah, kalau untuk alur 1, 2, dan 3 itu nanti muncul pesannya harus berupa angka. Berarti jumlah yang dimasukin di dalam box input ini tuh berupa angka, misalnya ABC kayak gitu. Itu nggak bakal bisa nih. Kita coba untuk uji coba 1, 2, dan 3 ya. Di sini jumlahnya kita tulis huruf bukan angka. Misalnya deskripsinya makan aja deh biar cepat. Nah, dia muncul jumlah harus angka. Itu untuk alur 1, 2, dan 3. Kalau untuk alur 1, 2, 4, dan 5 itu pesannya jumlahnya harus lebih dari 0. Misalnya ini tetap makan tapi kita tulis 0. Nah, jumlah harus lebih dari 0. Itu untuk alur 1, 2, 4, dan 5. Terus untuk alur yang terakhir itu 1, 2, 4, dan 6. Oh ya, ini kan 0. Coba kita masukin minus 40 misalnya, minus 400 perak. Nah, dia karena dia minus itu kan masih di bawah dari 0. Dia bakal tetap muncul inputnya itu harus lebih dari 0. Terus untuk
kemungkinan yang terakhir atau kemungkinan yang pasti berhasil di program ini tuh kita masukin angka yang beneran, misalnya 40.000 dia angka, terus dia juga bukan minus, terus dan dia juga bukan kurang dari 0, dan dia juga bukan angka 0, jadi dia angkanya itu 40.000. Ini pasti valid dan pasti masuk. Nah ini pemasukan, harusnya pengeluaran ya, hapus deh, karena harusnya makan itu pengeluaran bukan pemasukan. Ulang lagi, kalau ulang berarti running ulang aja deh. Kita mode dulu. Nah, kita coba untuk masukin angka yang valid. Pemasukan lagi apa pengeluaran ya? Pemasukan aja. Joki. Gaji joki. Jumlahnya misalnya berapa ya? 20.000. Ya kan dia lebih dari 0 kan, 20.000 lebih dari 0, bukan minus juga, bukan angka juga, bukan huruf juga. Kita klik tambah, bakal masuk ke triview-nya ini atau box triview-nya ini, karena dia alurnya itu 1, 2, 4, dan 6, karena berarti hasilnya itu jumlah dan diterima dan disimpan ke dalam keuangan. Nah, demikian hasil pengujian white box untuk fitur yang menjadi bagian saya. Selanjutnya hasil pengujian white box-nya akan dilanjutkan oleh rekan satu kelompok saya pada fitur berikutnya. Terima kasih. Saya Vira Caroline Jessica, NPM 23592011017. Langsung aja di sini saya akan menguji bagian button tambah data pemasukan. Komponen yang akan diuji yaitu button tambah data pemasukan. Pertama-tama kita klik button tambahnya. Data pemasukan valid. Kalau valid berarti data pemasukan berhasil ditambah dan saldonya juga bertambah. Kalau misalkan data pemasukannya tidak valid, akan tampil error atau tidak tampil. Itu kita bisa dilihat di sini, plot semua kemungkinan jalannya semua program. Kalau misalkan dia berhasil, plotnya akan 1, 2, 3, dan 4. Kalau misalkan plotnya tidak berhasil, berarti akan 1, 2, dan 5. Langsung aja, karena kita akan menguji button tambah data di bagian pemasukan. Kategorinya saya sudah pilih yang pemasukan, deskripsinya uang hadiah dengan jumlah tambah. Dia berhasil dan juga saldonya juga bertambah. Berarti dari flow di atas, berarti yang benar itu plotnya 1, 2, 3, dan 4 dengan hasil data pemasukan berhasil ditambahkan dan saldo bertambah. Selanjutnya saya akan menguji kategori pengeluaran. Komponen yang akan diuji kategori pengeluarannya. Untuk memilih kategorinya, kita pilih kategori pemasukan atau pengeluaran. Kalau misalkan kita mau yang pengeluaran, dia tuh datanya data keluar. Kalau misalkan pemasukan, data masuk. Dan di sini ada plotnya, karena di sini kita akan memilih data pengeluaran. Jadi plot yang benar akan 1, 2, dan 4, dan yang bukan 1, 2, dan 3. Langsung aja kita di sini kategori kita pilih pengeluaran.
berarti dia itu bisa dipilih ya. Di sini pengeluaran, kita tulis sini kategorinya pengeluaran, bisa. Dan hasilnya kategori diterima sistem bagian apa? Pengeluaran. Udah deskripsinya tadi hilang, saya ulang uji bagian deskripsi. Yang pertama komponen yang akan diuji yaitu deskripsi. Pertama-tama kita input deskripsi. Kalau misalkan deskripsinya kosong, berarti nanti kalau misalkan dia tidak berhasil ada tulisan deskripsi tidak boleh kosong. Tapi kalau misalkan dia berhasil, berarti datanya akan masuk nanti. Plot semua kemungkinan jalannya program. Kalau dia berhasil berarti 1, 2, dan 4. Kalau dia tidak berhasil 1, 2, dan 3. Langsung aja saya akan tulis ini dengan jumlah kita tambahkan. Dia berhasil ditambahkan. Untuk pengeluarannya juga berarti kalau misalkan kita uji, kalau misalkan dia tidak berhasil kayak gini, karena akan muncul deskripsi tidak boleh kosong. Berarti karena tadi berhasil ditambahkan uang makan, jadi hasilnya deskripsi diterima sistem. Oke. Ya. Setelah itu saya akan mengecek jumlah pengeluaran. Komponen yang akan diuji input jumlahnya valid. Kalau misalkan dia valid, iya, dan saldonya berkurang. Kalau misalkan jumlahnya tidak valid, misalnya tuh kita tulisnya tuh harus angka ya, jadi dia akan muncul jumlah harus angka. Kita langsung aja plot semua kemungkinan jalannya semua program. Jadi kalau misalkan dia berhasil tuh plotnya 1, 2, 3, dan 4. Dan kalau tidak berhasil dia 1, 2, dan 4. Langsung aja di sini kita masuk. Di bagian deskripsi kita uang, masih kategorinya pengeluaran juga ya. Uang main. Kita tulis misalkan segitu. Kita iniin dulu, kita salah-salahin dulu. Tuh, kalau misalkan tidak berhasil berarti itu ada tulisnya gini, jumlah harus angka gitu. Kalau misalkan dia berhasil, ya seperti ini. Kita tambah. Dan berarti karena berhasil jadi saldonya berkurang ya. Benar, berarti hasilnya jumlah diterima dan saldo berkurang. Jumlah diterima dan saldo berkurang. Dan selanjutnya saya akan menguji bagian button tambah data pengeluaran. Di sini saya akan menguji buttonnya. Kalau misalkan dia datanya itu data pengeluarannya valid, dia akan data pengeluaran berhasil ditambah dan saldonya berkurang. Tapi kalau misalkan enggak, berarti error akan tampil gitu. Pengeluaran uang jalan taruh di situ. Dan semua di sini saya lupa tadi plotnya, kalau misalkan dia berhasil berarti 1, 2, 3, dan 4. Kalau tidak tampil 1, 2, dan 5. Berarti kita cek dulu uang jalan, tambahkan. Udah, dan saldonya juga berkurang. Berarti pas ditambahkan data dia berhasil. Berarti kita ditulis sini data pengeluaran berhasil ditambahkan dan
saldo berkurang. Jadi dia berhasil juga. Sudah selesai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seluruh pengujian yang sudah dilakukan itu semua fitur pada aplikasi berhasil berjalan sesuai dengan alurnya, baik itu dari alur black box maupun white box. Nah, kondisinya itu normal dan juga dapat diproses dengan baik. Sedangkan kondisi kesalahannya juga berhasil dideteksi dan juga ditampilkan dalam bentuk pesan error. Jadi, bisa disimpulkan kalau misalnya logika program pada aplikasi catatan keuangan harian ini tuh sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyebutan, atau cara kami praktek. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.